Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Walallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Selamat datang kembali di channel Muksid Haitami. Sudah sekitar 1-2 minggu ini belum upload video karena berbagai kesibukan bekerja. Hari ini alhamdulillah saya bisa menyapa Bapak Ibu sahabat para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang baru bergabung di channel ini, silahkan untuk subscribe, like, dan juga komen. Jika ada pertanyaan seputar haji umroh, silahkan langsung bisa tulis di kolom komentar, atau bisa langsung DM Instagram saya atau WhatsApp saya di nomor yang ada di layar video ini. Sambil kita melihat secara live bagaimana kondisi terkini di pelataran atau di dalam Masjidil Haram, kita melihat bagaimana kondisi orang-orang yang tengah melakukan tawaf, ya, sambil kita berdoa, sambil kita bersolawat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semua untuk bisa hadir dan melaksanakan ibadah umroh dan haji ke tanah suci, ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, berziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terutama yang sedang melihat video ini, saya doakan mudah-mudahan Allah segera kabulkan hajatnya, mudahkan urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan mudah-mudahan diberikan atau dikabulkan hajat untuk bisa atau untuk mencapai cita-cita berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu sahabat para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwa setelah haji tahun 1442 Hijriah selesai kemarin, ya, dan pada tanggal 25 Juli, ya, pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa ibadah umroh resmi dibuka. Semua orang bisa melaksanakan ibadah umroh dengan berbagai aturan yang telah dibuat oleh otoritas negara kerajaan Saudi Arabia. Lalu bagaimana hubungannya dengan jemaah yang berasal dari Indonesia? Nah, pada kesempatan video kali ini, ya, sambil kita melihat secara live bagaimana kondisi terkini, ya. Di sini ada banyak sekali para jamaah umroh, ya, yang sedang melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya, tak bosan-bosan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sahabat sekalian agar mengiringi tontonan live ini, ya, dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suatu saat, ya, kapanpun Allah menghendaki kita untuk bisa sampai ke tanah suci ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, untuk Indonesia dan beberapa negara ini mendapat treatment atau perlakuan yang bukan membeda-bedakan, tetapi memang Arab Saudi ini mengecualikan beberapa negara termasuk kita Indonesia untuk umroh kali ini. Ya, kita bisa lihat, saya ambil datanya dari Republika. Jamaah dari India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon harus menjalani karantina selama 2 pekan di negara perantara sebelum masuk ke Saudi. Jadi Indonesia, ya, karena kita lebih fokus membahas tentang negara kita Indonesia, ini
kalau kita ada jemaah dari Indonesia yang ingin berangkat sekarang-sekarang ini harus transit dulu ke negara tetangga. Misalnya mana? Negara yang tidak termasuk ke dalam larangan ini adalah Singapura misalnya. Jadi kita harus berangkat dari negara Singapura dan kemudian itu harus karantina dulu, ya. Nah, seperti yang disebutkan di sini, menjalani karantina selama 2 pekan di negara perantara. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin umroh saat-saat sekarang ini, tidak bisa langsung dari kita Indonesia menuju ke Saudi, ya, karena memang kita Saudi menganggap bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang masih tinggi tingkat virus coronanya, ya, tingkat terjangkit virusnya ini cukup tinggi, ya, seperti itu. Jadi bagaimana solusinya? Ya, teman-teman atau Bapak Ibu sahabat sekalian bisa berangkat melalui negara perantara, misalnya Singapura, gitu ya. Apakah bisa berangkat melalui negara perantara? Bisa. Dulu saya pernah mengurus jemaah yang ingin berangkat. Waktu itu guru saya, kebetulan guru besar saya, ya, di salah satu pesantren, ingin berangkat sekeluarga menuju umroh plus Aqsa. Kebetulan orang tua beliau itu tinggal di Singapura, jadi orang Singapura. Jadi gimana caranya supaya bisa berangkat lewat travel yang ada di Indonesia? Maka saya kemudian mengurus ke Singapura, ya, bekerja sama dengan salah satu travel yang ada di Singapura, ya, mengurus berkasnya, dan alhamdulillah bisa berangkat, ya. Jadi dari Singapura ke Indonesia, dengan terlebih dahulu kita koordinasi dengan travel yang ada di Singapura, kemudian diurus data-datanya, dan alhamdulillah bisa berangkat umroh plus Aqsa saat itu. Nah, saat ini juga mungkin demikian berlaku. Jadi kalau kita ingin umroh saat-saat ini, itu harus melalui negara perantara. Terus bagaimana dengan biayanya? Sudah otomatis biayanya pasti membengkak, pasti mahal. Kenapa saya katakan demikian? Teman-teman atau Bapak Ibu sahabat sekalian, itu harus berada di negara perantara selama 2 minggu sebelum berangkat umroh. Jadi 2 minggu untuk melakukan karantina, ya. Itu belum termasuk umrohnya. Taruh misalnya umrohnya itu sekitar 2 minggu. Sekitar 9 hari, ya. Kita ambil yang paling lazim, paling umum. 9 hari misalnya. Ya. Nah, itu tinggal ditambahin dengan waktu karantina tadi, ya. Misalnya 2 minggu karantina tambah 9, ya, sekitar 20 hari lebih, ya. 20 hari lebih, dan tinggal dikalikan saja, ya, berapa kira-kira ongkos yang harus dikeluarkan untuk ibadah umroh pada saat sekarang ini. Ya, jadi apa solusi yang harus atau solusi yang bisa teman-teman atau Bapak Ibu sahabat sekalian jalani, atau harus bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ya, tiada lain, yang pertama kita harus sabar, ya, sambil menunggu pandemi segera berakhir, ya. Kita terus berdoa agar kasus COVID ini segera makin menurun sehingga kemudian benar-benar tidak ada lagi, ya. Hanya itu yang bisa kita lakukan, sabar. Yang kedua, kita tetap mempersiapkan diri, ya. Mungkin yang sudah ada jamaah saya yang sudah bayar lunas, sudah siap paspor, siap suntik meningitis dan lain sebagainya. Nah, dan harus diingat juga bahwa untuk regulasi yang baru tentunya pasti harus atau diwajibkan vaksin. Ya, vaksin yang diperbolehkan Saudi itu ya merek-merek yang memang sudah disetujui di Saudi, seperti Pfizer, ya, atau AstraZeneca, Johnson & Johnson, ya, dan sebagainya. Kalau kalau misalnya Sinovac itu belum termasuk ke dalam daftar merek vaksin yang dibolehkan oleh Saudi Arabia. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, secara umum memang umroh sudah mulai dibuka seperti yang kita lihat di sini. Ya, ini orang sudah melaksanakan ibadah umroh. Bahkan ada banyak teman-teman saya yang saat ini tengah di Saudi, ya, tinggal di Saudi, dan mereka sudah bebas melaksanakan ibadah umroh, ya, baik itu yang tinggal di Mekah ataupun yang tinggal di Madinah.
Dan alhamdulillah juga beberapa orang jemaah yang mungkin kangen, rindu dengan tanah suci juga ada yang membadalkan umroh ya. Jadi badal umroh itu bagaimana kita mengirimkan pahala kepada orang yang kita cintai yang sudah tiada dengan pahala umroh ya. Badalkan umroh, pahalanya kita niatkan untuk almarhum atau almarhumah. Dan juga bisa mewakafkan Al-Quran di Masjidil Haram ya, di sini. Di tiang-tiang sini kan banyak Al-Quran. Nah, itu adalah Al-Quran wakaf. Dan teman-teman Bapak Ibu bisa juga mewakafkan di sini ya. Kemudian di Masjid Nabawi juga bisa, seperti yang sudah saya lakukan di video-video sebelumnya ya. Barangkali sampai sini dulu video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.